Hai, iOS 18.2 udah dirilis sekitar 2 hari yang lalu dan gue udah coba pakai lebih dari 1 hari. Pengen gue ceritain bagaimana pengalaman pakai gue di iOS 18.2 dari performance, baterai, beberapa bugs, dan apa aja yang gue rasain di iOS 18.2. So langsung aja kita mulai journey-nya. Let's go. You brought the Apple devices, gadget and technology. Let's go. Oke, kita mulai dari performance dulu. Gue udah pakai sekitar 1-2 harian untuk beberapa skenario harian gue untuk daily driver gue. Untuk kebutuhan chatting dari WhatsApp, WhatsApp bisnis, Telegram, Facebook, Messenger, dan lain sebagainya. Overall untuk kebutuhan gue hanya untuk posting, untuk balas chat, untuk telepon, segala macamnya. Itu normal, lancar, dan gak ada masalah. Untuk Instagram pun ketika gue swipe kiri kanan, lihat timeline, lalu lihat video-video reels, dan lain sebagainya, relatively aman, nggak ada kendala, nggak ada masalah sama sekali. Untuk story juga nggak ada masalah sama sekali, lancar-lancar aja, aman-aman aja, dan nggak ada kendala. Intinya normal, lancar, dan nggak ada masalah sama sekali. Untuk suhunya pun demikian. Waktu gua pakai berbagai macam sosial media atau nonton YouTube dan lain sebagainya, suhunya menurut gua relatively cukup adem, nggak ada terjadi overheat atau sejenisnya. Jadi suhunya ini relatif oke, sekalipun dalam proses charging nggak ada sampai overheat yang bikin handphonenya itu panas banget, yang ganggu aktivitas gua. Overall lancar-lancar aja dan nggak ada masalah sama sekali. Untuk baterainya pun gua coba cek dulu untuk baterai health-nya. Di sini gua ketika update itu 92% dan masih ada di 92%, tidak mengalami penurunan baterai health. Bagi teman-teman yang mungkin mengalami baterai health-nya turun, itu juga merupakan hal yang normal karena baterainya selalu dikalibrasi setiap ada update iOS terbaru. Untuk SOT yang gue dapet, gue udah capture di sini khusus buat kalian. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari level baterainya ini nggak nyampe 100%, seingat gue ini sekitar 82% sampai 30%, nggak nyampe 20% atau 10%. Jadi dari sekitar 82% sampai 30%. Dalam pemakaian gue ini kepake screen on time-nya ada di 4 jam 44 menit. Artinya relatively untuk daya tahan baterainya ini normal-normal aja, sama kayak di iOS 18.1.1 yang gue rasa. Gak ada masalah, gak sampai baterai drop, cepet habis dan lain sebagainya. Normal-normal aja dan oke-oke aja, gak ada isu untuk baterai, untuk panas, dan untuk performance. Secara umum ini menurut gue justru lebih enak sih menurut gue ya. Relatif lebih adem. Beberapa orang juga banyak yang testimoni di kolom komentar video yang sebelumnya, itu relatif lebih adem, walaupun ada memang 1-2 orang yang punya atau user iPhone yang lain itu ada yang mengeluhkan handphonenya cepet panas. Dan jangan lupa juga teman-teman, setelah update iOS kalian harus cek juga untuk aplikasi-aplikasi di App Store. Kalian masuk aja ke App Store, cek di sini di profilnya, lalu cek di sini ada aplikasi-aplikasi yang minta diupdate yang menyesuaikan dengan iOS terbaru. Tinggal klik aja update all, jadi biarkan semua aplikasinya melakukan update secara otomatis. Setelah melakukan update all, jangan lupa juga kalian lakukan force restart. Caranya juga udah gua sebutin atau udah gua coba demoin di video yang lain. Gampang banget, tinggal kalian tekan tombol volume up, volume down, dan tekan dan tahan tombol power sampai handphonenya mati. Setelah handphonenya mati, lalu nyala lagi, muncul logo Apple, baru tombol powernya dilepas. Untuk tutorialnya linknya ada di deskripsi, udah gue bikinin juga kayak gitu. Lalu ngomongin bugs yang gue rasain, sebetulnya ada satu yang paling gue rasain di bagian YouTube Studio. Jadi kalau kita melihat analitik di video gue, misalkan teman-teman misalkan punya YouTube juga bisa dicoba. Waktu gue klik video analitiknya itu di bagian sini, di bagian real time-nya, ketika gua klik di bagian 60 menit itu kadang nggak bisa. Nah, sekarang bisa. Tapi kadang-kadang ketika gua klik bagian waktu 60 menit di sini, tetap aja standby di 48 hours. Nggak bisa pindah ke 60 menit datanya. Tapi ini kebetulan bisa. Tadi gua udah melakukan force restart, akhirnya bisa nih. Kayak gitu. Mungkin teman-teman juga ngalamin, boleh komen di kolom komentar juga. Lalu berikutnya ada bugs-bugs lain yang dialamin oleh user iPhone di luar, khususnya gue udah baca beberapa artikel dan juga beberapa forum yang gue ikutin di Indonesia juga, bukan cuma di luar. Yang pertama itu ada yang tidak berfungsi di bagian writing tools yang udah support Apple Intelligence tentunya ya, dari iPhone 15 Pro sampai iPhone yang terbaru. Jadi ketika masuk ke Notes mau melakukan writing tools ternyata nggak bisa dan nggak support.
Bugs berikutnya juga yang dialamin adalah di bagian icon di menu setting. Jadi ketika diubah iconnya ke dark mode, harusnya icon-iconnya ini ikut dark mode. Gue cobain, di sini gue contohin. Harusnya kayak gini. Kalau kita ubah ke dark mode, kayak gini. Kita masuk ke menu setting. Di sini teman-teman bisa lihat, harusnya iconnya pun ikut hitam kayak gini. Ikut dark mode, tapi di screenshot yang gua tampilin di sini masih aja iconnya kayak light mode kayak gini. Ini juga terjadi di iPhone 15 Pro. Berikutnya, bugs yang terjadi lagi adalah di sini di bagian Apple Intelligence dan di bagian Siri. Harusnya icon Sirinya itu udah nggak kayak gini lagi. Kalau yang terbaru itu icon Sirinya di semua atau di bagian bezelnya itu muncul RGB gitu. Tapi ketika ditekan dan ditahan dipanggil Sirinya, malah muncul desain Siri yang lama yang bulat-bulat kayak bola gini. Dan ini juga terjadi di iPhone 15 Pro. Oke. Selain itu ada juga bugs yang gue alamin kemarin itu waktu gue play music di sini. Nah, di sini waktu gue play musik, lalu di sini gue play musiknya, bentar volumenya kecilin dulu. Lalu gue gedein kecilin volumenya di sini tuh nggak bisa slidernya. Tapi sekarang setelah gue melakukan force restart akhirnya bisa. Jadi kalau kalian juga mengalami hal yang sama, ada bugs-bugs yang sekiranya ada fungsi-fungsi yang nggak berfungsi semestinya, kalian jangan buru-buru untuk cemas atau panik dan lain sebagainya. Lakukan dulu aja force restart karena beberapa bugs bisa solve dengan melakukan force restart gitu ya. Lalu berikutnya adalah di aplikasi email. Nah, banyak banget yang komen ternyata aplikasi emailnya itu ternyata nggak berubah dengan tampilan yang baru yang kayak gini, yang ada kategorisnya di sini, yang udah gue jelasin di video sebelumnya. Ini ternyata adalah bukan bugs, melainkan kalau kalian iPhone-nya itu menggunakan bahasa Inggris, ini support dan akan terjadi perubahan atau upgrade di tampilan emailnya. Tapi kalau kalian menggunakan bahasa Indonesia iPhone-nya, ternyata nggak ada update tampilan di emailnya. Gue coba contohin di sini. Nah, di sini di handphone punya gue ini, di iPhone XR ini pakai bahasa Indonesia. Kita cek emailnya, mail, oke. Nah, tampilannya itu sama aja kayak tampilan yang lama, yang jadul kayak gini. Teman-teman bisa lihat. Sebentar, turunin dulu biar lebih jelas. Nah, kayak gini. Tampilannya itu masih tampilan lama, masih tampilan yang sebelumnya. Tapi kalau kita ubah bahasanya jadi bahasa Inggris, gue coba ubah di sini pengaturan, masuk ke bagian umum, lalu ubah bahasanya jadi bahasa Indonesia, bahasa dan wilayah. Gue coba ubah ke bahasa Inggris. Oke, sip, lanjutkan. Kita tunggu beberapa saat. Oke, udah selesai. Kita balik lagi ke email. Kita kembali, kita balik lagi buka emailnya. Bismillahirrahmanirrahim, boom. Nah, tampilan emailnya udah berubah ya. Udah berubah jadi tampilan yang terbaru. So buat kalian yang memang emailnya belum ada perubahan secara desain, coba ubah bahasanya ke bahasa Inggris kayak gitu. Karena update email ini udah bisa dari iPhone XR sampai iPhone terbaru, nggak dipilih-pilih. Jadi semua yang support iOS 18 semuanya juga kebagian update asal menggunakan handphonenya itu pakai bahasa Inggris. Hal lainnya yang juga gue alamin adalah di bagian kameranya, di zoom in zoom outnya ini, teman-teman bisa lihat kalau di foto sih aman, smooth. Tapi kalau di video ini kayak ada masih nge-glitch kayak gitu, masih kayak patah gitu, teman-teman bisa lihat kayak gitu tuh. Apakah ini bugs dari iOS-nya atau ada hal lain? Gue juga nggak tahu karena banyak banget yang ngalamin hal ini. Di iOS sebelumnya juga masih kayak gini, di iOS 18. Boleh teman-teman yang ngalamin hal yang sama, komen juga di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue share di video kali ini. Kalau kalian ingin tahu informasi lebih banyak kayak gini, boleh juga tonton video gue yang lainnya. Thank you for watching, see you next video. Bye-bye. Apple devices, gadget and technology. Apple devices, gadget and technology.